Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan fenomena-fenomena kejahatan luar biasa yang belakangan menghebohkan. Kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengindikasikan tentang hilangnya moralitas di sana. Teman-teman sekalian, ini fenomena yang datang dari profesi kedokteran. Teman-teman sekalian, Anda tahu secara bersama dan kita secara keseluruhan telah mengetahui bahwa profesi dokter adalah merupakan salah satu profesi yang mulia. Mengapa? Karena ya selain daripada pada tangan yang maha kuasa, nyawa manusia ada pada profesi dokter pula. Jadi teman-teman sekalian, belakangan fenomena tentang indikasi hilangnya moralitas dari profesi kedokteran ini banyak sekali diberitakan, dan betapa hebohnya hampir setiap hari dari beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan hal ini terus dan menerus gitu. Ya betapa kagetnya kita adalah dan betapa marahnya kita adalah mengapa kejadian ini selalu diberitakan pada stasiun televisi gitu. Sehingga anak bangsa, anak-anak yang masih di bawah bangku pendidikan itu selalu menonton hal ini. Hampir setiap hari persoalan ini diberitakan. Nah, teman-teman sekalian, tentu profesi dokter adalah merupakan salah satu profesi yang mulia. Tetapi belakangan oknum-oknum yang berprofesi sebagai dokter kemudian melakukan aksi-aksi brutalnya, aksi-aksi kejahatannya di sana, sehingga kemudian mencoreng nama besar daripada profesi yang mulia ini, profesi kedokteran ini. Betapa hebohnya adalah teman-teman sekalian. Ya, pasien-pasien yang harusnya datang kepada mereka untuk memintakan resep-resep untuk bisa menghindari misalnya hal-hal yang berpotensi berakibat buruk pada pribadi mereka, malah justru mereka menjadi santapan dari kebiadaban para oknum-oknum dokter ini. Ini sesuatu yang amat sangat kita kutuk secara bersama untuk tidak boleh terjadi lagi, dan kita mesti harus menjaga secara baik profesi kemuliaan dokter ini. Mengapa? Disebabkan karena ini begini teman-teman sekalian, tanpa sadar profesi dan kejadian ini itu pelan-pelan kemudian menghadirkan suasana ketakutan pada kalangan masyarakat, terutama adalah ibu-ibu hamil misalnya. Di sana mereka mulai memiliki ketakutan, di mana ya jangan-jangan kita pergi misalnya USG katakanlah, lalu ketemu dengan dokternya laki-laki misalnya, jangan sampai kemudian kita malah justru menjadi korban kesekian kalinya dari aksi-aksi itu, walaupun tidak keseluruhannya, tetapi kekhawatiran itu kemudian muncul di sana. Dan saya mendapati itu banyak sekali yang kemudian bicara menyangkut soal masalah hal ini gitu. Banyak pihak yang bicara berkaitan dengan kekhawatiran mereka dan ketakutan mereka ketika kemudian pergi ke rumah sakit katakanlah, atau pergi ke dokter katakanlah, untuk melakukan konsultasi kesehatan di sana katakanlah, tetapi malah justru mereka menjadi korban. Nah, padahal kita tahu secara bersama bahwa profesi kedokteran itu adalah profesi mulia, diakibatkan karena dia di atas sumpah gitu. Nah, dia disumpah. Nah, tetapi sumpah ini pun tetap dilanggar, dan ini adalah oknum. Kita tegaskan kembali, ini adalah oknum, tidak untuk menghukumi keseluruhan dokter yang ada dengan perilaku ini. Jadi masih aman gitu. Hanya saja bagaimana untuk memberikan edukasi dan konseling gitu kepada masyarakat yang kemudian hari ini melakukan dan merasakan kekhawatiran itu atau ketakutan sebagaimana kemudian yang mereka rasakan hari ini diakibatkan karena perilaku yang ditampilkan ini misalnya. Nah, ini yang harus mesti dicari jalan keluarnya, bagaimana memberikan edukasi kepada mereka, memberikan karena ini pelan-pelan mulai mereduksi kepercayaan publik kepada profesi kedokteran. Jadi bagaimana caranya untuk kemudian mengembalikan kembali secara pelan-pelan gitu ya kepercayaan publik ini atas profesi kedokteran ini. Ini
teman-teman sekalian gitu, emang agak sedikit membuat marah. Jadi emang bukan lagi sedikit gitu, tapi memang sungguh kita marah dan kita kesalkan atas perilaku oknum-oknum ini. Dan memang kita mintakan secara tegas kepada organisasi kedokteran ID katakanlah untuk memberikan ketegasan gitu ya kepada setiap dokter yang ada, agar kemudian yuk come on, Anda itu adalah dokter yang berprofesi sebagai profesi yang paling mulia, yang dimana Anda itu disumpah gitu loh, yang harus menjalankan profesi ini dengan baik, karena masyarakat harapan terakhirnya adalah you gitu loh. Jadi memang mesti harus menjalankan ini dengan baik. Please tahanlah gitu ya dengan amarah atau potensi-potensi kejahatan yang berada pada pribadi itu. Nah, mesti harus ditahan, karena pelayanan publik terbaik itu adalah merupakan cita-cita terbaik daripada negara gitu. Yang dimana mesti harus diberikan kepada setiap orang di dalam konteks untuk mencari kesehatan di sana, mencari ya upaya untuk menjadi sehat di sana. Jadi memang mesti harus sehat, mesti harus secara hati-hati menjalankan profesi ini dan tanpa harus melibatkan abuse of power di sana. Nah ini, jadi teman-teman sekalian, saya kira ini satu profesi yang secara bersama kita ketuk, kita mintakan agar diberhentikan, dan setiap orang, setiap dokter yang melakukan perilaku seperti ini mesti harus disanksi, dilakukan apa namanya, diberi sanksi dan dihukum dengan hukum yang maksimal. Agar apa? Agar menjadi efek jera gitu lah. Banyak orang kemudian bilang, lah kok bisa dokter bisa melakukan satu perbuatan sebagaimana ini gitu. Lah kok bisa? Apakah dia tidak merasa rugi gitu loh dengan uang yang sudah ratusan juta dia buang demi mendapatkan profesi dokter? Lah kok bisa dia rela untuk membuang secara ya mubazir di sana uang orang tuanya, namun pada akhirnya kemudian dia berperilaku amoral seperti ini? Ya tentu aspek lain kita menyadari bahwa mereka, oknum-oknum ini adalah merupakan manusia biasa yang tak luput daripada khilaf. Yes, tetapi satu hal yang mesti harus disadari sebagai Anda sebagai seorang yang berprofesi, yang mengejar profesi mulia sebagaimana dokter ini, mesti harus menyadari bahwa profesi ini adalah profesi mulia yang disumpah, yang dimana dia itu mengetahui gitu loh bahwa nasib manusia yang datang padanya itu adalah bergantung pada dia gitu. Tatkala dia memberikan resep, salah memberikan resep, maka orang itu pun akan celaka, dan tatkala dia memberikan kebenaran pada resep, maka orang itu akan bisa jadi selamat atas izin yang maha kuasa gitu. Nah ini harus disadari, saya kira, buat Anda yang sebelum atau mau ingin mengambil profesi dokter, mesti harus memahami ini dulu gitu, agar kemudian tatkala menjadi dokter tidaklah kemudian menjalankan peran-peran amoral sebagaimana kemudian oknum-oknum yang hari ini. Mohon maaf sekali gitu loh, ini mohon maaf banget gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada seluruh dokter yang ada di Indonesia yang masih menjunjung tinggi profesi kemuliaan ini dan masih menjunjung tinggi hukum yang ada, dan yang masih menjalankan profesi ini dengan kehati-hatian dan profesionalitas gitu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Namun pada kejadian ini kita amat sangat kesal karena dengan perilaku amoral sekelompok oknum ini kemudian mengakibatkan banyak pihak mulai merasa ragu dengan dokter-dokter yang ada. Jadi teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia dimanapun Anda, jika Anda menonton video ini, please, masih banyak, dan yang melakukan perilaku ini hanyalah segelintir saja, hanya 1, 2, 3 oknum saja, tidak keseluruhan dokter yang ada. Apabila kemudian ada lagi oknum yang melakukan aksi sebagaimana ini, maka kita mintakan agar dia dihukum dengan hukum yang setimpal, dengan hukum yang maksimal, agarlah kemudian mendapatkan efek jera daripada perbuatan yang sudah dilakukan olehnya. Dan yakinlah bahwa masih banyak dokter-dokter di luar sana
yang masih menjalankan profesi ini dengan penuh kehati-hatian dan dengan rasa profesionalitas dan tanggung jawab. Jadi kita mintakan kemudian semoga ada upaya untuk memberikan, apakah kemudian ini dari pemerintah dan juga kemudian dari menteri, dalam hal ini ya Menteri Kesehatan, dan juga kemudian organisasi profesi dokter misalnya, kedokteran. Maka kita mintakan semoga kemudian di sana ada regulasi-regulasi yang dibikin untuk memperkuat kembali gitu, sehingga profesi ini, kemuliaan profesi ini selalu terjaga dan tidak ada oknum-oknum yang berupaya muncul di sana untuk menjalankan aksi-aksi mereka yang dimana mencoreng kebesaran nama ini, kebesaran profesi ini. Bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar dan kita bangun ruang diskursus di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat saya.